Ustaz, ini dari wilayah terbarat Indonesia. Status Aceh kembali menjadi provinsi termiskin di Sumatera, disambut geram masyarakat Serambi Mekah itu. Sejumlah ucapan selamat yang bermakna sindiran marak di depan pagar lingkungan kantor gubernur. Puluhan papan bunga ucapan selamat berderet di Jalan Teguhnya Arif dan di depan kantor gubernur di Banda Aceh. Bukan ucapan prestasi yang membanggakan, melainkan keterpurukan Aceh yang menjadi provinsi termiskin di Sumatera. Sejumlah grup media sosial pun heboh dengan papan bunga nyeleneh tersebut. Papan bunga dikirimkan sejumlah orang tak dikenal dari berbagai komunitas dan profesi. Masyarakat mulai geram dengan kondisi Aceh yang berotonomi khusus, namun tidak mampu mengatasi masalah kemiskinan. Sambung seharusnya kepada Gubernur Aceh, karena ini kan penilaian memang stigma negatif ini. Artinya hal yang wajar nih makanya? Wajar nih, karena memang dari 2017 sampai sekarang ya masyarakat masih memang hidup di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan BPS setempat, per September 2020, garis kemiskinan di Aceh meningkat menjadi 15,43%. Pada September 2020 di Aceh, persentase kemiskinan penduduk Aceh itu sebesar 15,43%, ya, atau mengalami peningkatan 0,44 poin dibandingkan Maret 2020 yang sebesar 14,99%, ya. Atau meningkat juga ya dibandingkan dengan September 2019 yang sebesar 15,01%. Meskipun banyak mendapat perhatian dan sorotan, pihak terkait belum memindahkan papan bunga tersebut, terutama yang terpasang di depan kantor gubernur. Mukhtaruddin Yaakob melaporkan dari Banda Aceh, Aceh. Ya, unik juga ya caranya untuk menyampaikan sindiran yang berupa karangan bunga seperti itu. Nah, kalau kita lihat berita dari Aceh tadi, kiriman bunga memang sebagai ungkapan rasa kekecewaan warga terhadap pimpinan daerah mereka. Ustaz, di dalam Islam, bagaimana kita diajarkan cara untuk menyampaikan kritikan? Ya, sebetulnya kalau dalam Islam ini kan kita ini betul-betul mengedepankan akhlak ya. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Jadi Rasul diturunkan untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana sesungguhnya adab menyampaikan pesan, menyampaikan kritik itu dalam musyawarah mufakat, dalam menghargai atau menghormati apalagi pimpinannya. Nah, inilah yang harus dijaga. Jadi sebetulnya jika pemerintah, para pemimpin membuka kanal untuk dialog, untuk menyampaikan kritik, untuk menyampaikan saran, saya kira hal-hal seperti ini tidak perlu lagi terjadi ya. Jadi nggak perlu kemudian kita mengekspos segala sesuatu, apalagi aib itu ke khalayak umum, itu tidak baik. Ya, jadi salah satu akan menjadi tersakiti atau sakit hati karena ulah. Kalau sudah sakit hati, yang ada bukannya solusi, tetapi yang ada justru bisa jadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, karenanya ayo musyawarah mufakat, ayo ingatkan dengan cara yang baik, ayo kemudian sampaikan dengan cara-cara yang kemudian tetap menghormati kepemimpinan. Karena kan kepemimpinan itu memang hal yang betul-betul harus dijaga gitu. Kalau rakyat tidak lagi menghargai pemimpinnya, siapa lagi akan menghargai mereka? Nah, inilah yang jadi permasalahan. Dan pemimpin itu juga, mereka ini juga manusia-manusia yang kemudian ada khilafnya. Mari duduk bersama-sama, bicarakan dengan cara yang baik, dengan mengumbar aib kemudian ke khalayak umum seperti ini. Ini bisa menyakiti, bisa kemudian menjadi masalah yang baru. Ya, ini kurang dibenarkan, tidak dibenarkan di dalam Islam. Nah, Ustaz, adakah kisah di zaman Nabi mengenai suatu kaum yang dilanda kemiskinan? Ya, kalau di zaman Nabi tentu banyak sekali ya. Saya hanya ingin mengangkat salah satunya di zaman kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz ya. Itu yang kekhalifahan itu ini sampai kemiskinan itu hilang karena apa? Karena Umar bin Abdul Aziz itu betul-betul amanah, betul-betul menggunakan yang namanya dana zakat, bahkan dana pribadinya sendiri itu untuk kemaslahatan umat. Sampai akhirnya pada saat di kepemimpinan beliau
zakat itu sudah kemudian tidak bisa ada lagi yang menerima, asnafnya sudah hilang semuanya, tidak ada lagi yang kekurangan membutuhkan gitu di daerah beliau. Kenapa? Karena amanah. Nah sebelumnya tuh di situ justru daerah yang miskin, daerah yang tertinggal begitu ya. Nah, tetapi cara penyelesaiannya itu dengan elegan, dengan kemudian bagaimana pemimpin betul-betul memperhatikan rakyatnya sampai akhirnya para rakyatnya, para masyarakat di situ sangat menyayangi pemimpinnya. Nah, ini perlu menjadi teladan, menjadi contoh bahwa untuk keluar dari kesulitan itu bukan cuma bisa pemimpin yang melakukan itu, tetapi juga yang dipimpinnya, masyarakatnya, rakyatnya, semuanya harus bekerja sama gitu. Karenanya jangan hilangkan kepercayaan, ya justru ta'aliful qulub, harus menyatu yang namanya hati dari pemimpin dengan yang dipimpinnya. Insya Allah kalau mereka bersama-sama taat, ikut tuntunan Allah, itu la fatahna alaihim, terbuka yang namanya langit, keberkahan langit dan bumi itu akan dicurahkan kepada mereka semuanya. Nah, karenanya apa yang harus dilakukan? Seharusnya bersama-sama menyatukan hati bersama-sama untuk kemudian keluar dari kesulitan. Baik, Ustaz. Mudah-mudahan juga kita selalu diberikan pimpinan-pimpinan daerah atau pemimpin di sekitar kita yang amanah tentu saja ya Ustaz ya.